Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nanda Tri Lestari NIM 102190149149 dan teman saya yang bernama Noviki Dwi Susanto NIM 102190150150. Di sini kami akan sedikit menjabarkan tentang bab problematika studi hukum di Indonesia. Bagian 2. Ada 4 subbab yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu tentang penyalahgunaan miras dan narkoba. Yang kedua, hukum sebagai gejala dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, psikologi forensik. Yang keempat, perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Baik, kita langsung saja menuju ke subbab yang pertama yaitu tentang penyalahgunaan miras dan narkoba. Dalam hal ini, pengertian miras yaitu jenis minuman yang mengandung alkohol. Dalam budaya masyarakat Eropa dan orang kulit putih lainnya, dalam keadaan yang umum, minuman keras ini digunakan sebagai alat untuk penghangat tubuh pada musim dingin, kemudian juga sebagai lambang kesepakatan, kemudian juga sebagai lambang jamuan tamu dan juga selebrasi. Pada sebagian suku-suku di Indonesia juga melakukan hal yang sama pada saat melakukan upacara-upacara tertentu. Seperti pada sebagian masyarakat Batak, sebagian masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat pedalaman Kalimantan, dan masih banyak lagi. Kemudian akibat apa sih yang ditimbulkan akibat jangka pendek apa yang ditimbulkan dari minuman keras ini? Nah, akibat pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan dari minuman keras ini yaitu yang pertama pastinya edik atau ketagihan dan ketergantungan. Kemudian dalam waktu singkat terjadi gangguan dalam fungsi dan kendali. Kemudian yang ketiga menimbulkan sifat marah yang berlebih. Selanjutnya untuk narkoba, di samping kegunaannya dalam bidang kesehatan yaitu untuk pengobatan, jika disalahgunakan narkoba ini akan memberikan akibat buruk untuk pemakai dan lingkungan sekitarnya. Beberapa pengaruh jangka pendek dari penggunaan narkoba ini yaitu antara lain yang pertama, ketergantungan. Orang yang telah terbiasa atau ketergantungan menggunakan narkotika akan sangat sulit untuk lepas darinya. Keadaan yang biasa terjadi bila tubuh seseorang kekurangan pasokan narkotika biasanya menimbulkan beberapa gejala. Yang pertama seperti akan timbul rasa sakit yang sangat luar biasa di sekujur tubuh. Kemudian yang kedua itu kejang perut. Yang ketiga, kepala terasa berat dan sakit. Kemudian yang keempat, tenggorokan terasa kering. Yang kelima, mulut terasa bengkak. Kemudian yang selanjutnya, jantung berpacu dengan cepat. Selanjutnya yaitu sesak nafas, kemudian terasa lemah dan pikiran jadi kacau. Kemudian yang terakhir yaitu sering sulit untuk berkomunikasi. Kemudian untuk pengaruh jangka panjangnya, pengaruh jangka panjang dari minuman keras ini yang pertama yaitu terjadinya kerusakan pada hati. Kemudian yang kedua yaitu gangguan kerusakan pada fisik dan kehilangan atau kekurangan gizi. Sebenarnya akar budaya sebagian besar masyarakat Indonesia telah menyiratkan bahwa miras adalah suatu hal yang harus dijauhi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pengaruh jangka panjang dari penggunaan narkoba yang pertama yaitu penggunaan dalam waktu lama itu dapat mengurangi rasa lapar secara alami lama-kelamaan. Kemudian yang kedua, pola tidur berantakan. Yang ketiga, lebih agresif. Yang keempat, cepat marah. Kemudian di sini kami juga akan membahas tentang gejala putus alkohol. Nah, gejalanya itu ada 6. Yang pertama yaitu cemas, kecemasan. Yang kedua yaitu detak jantung cepat atau palpitasi. Yang ketiga yaitu demam. Yang keempat halusinasi. Yang kelima kejang. Yang keenam gemetar.
Dan kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu menggunakan narkoba. Nah, yang pertama yaitu faktor ketergantungan. Nah, faktor ketergantungan ini pasti awalnya dari faktor penasaran terlebih dahulu. Nah, setelah orang penasaran, kemudian dia akan mencoba. Nah, mencoba ini akan menimbulkan ketergantungan di belakangnya. Nah, jika seseorang sudah ketergantungan narkoba, itu jika dia tidak mendapatkan pasokan narkoba yang cukup untuk tubuhnya, nah dia akan mengalami beberapa gejala, antara lain yang pertama yaitu kejang perut, kemudian kepala terasa berat dan sakit, tenggorokan terasa kering, kemudian mulut terasa bengkak, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba yang kedua yaitu faktor kesenangan. Nah, di samping kegunaannya sebagai obat, narkoba ini juga mempunyai efek yang bisa menimbulkan perasaan senang, santai, tentram, dan tenang pada penggunanya. Nah, atas dasar inilah banyak orang yang menggunakan untuk kepentingan itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor gaya hidup. Dan sedemikian maraknya perkembangan narkoba sehingga banyak dari anak-anak muda, anak-anak dan remaja juga terlibat aktif di dalamnya. Nah, bahkan fenomena narkoba ini yang terjadi akhir-akhir ini terjadi pada sebagian anak-anak dan terutama remaja usia sekolah itu sudah dianggap sebagai gaya hidup atau model. Sebab yang kedua yaitu tentang hukum sebagai gejala dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengenai dan memahami hukum dengan baik, kita perlu mengorganisasikan sistematika penjabaran hukum dalam 3 pengelompokan besar, yaitu yang pertama sosial, yang kedua ideal, dan yang ketiga teknis. Dapat digarisbawahi bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia yang disebut dengan hukum adalah suatu fenomena sosial, sebagaimana fenomena sosial lainnya. Penyebutan hukum sebagai suatu yang terpasang pada masyarakatnya bertujuan untuk mengemukakan bahwa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat. Peran hukum sebagai salah satu fenomena sosial yang berwujud sebagai norma yang berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan mencapai tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan. Faktor psikologi mengenai peran hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan kehidupan sosial dalam perilaku pribadi masyarakat. Baik, bab selanjutnya yaitu bab 3 dan 4 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Noviki Dwi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noviki Dwi Susanto, NIM 102190150. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang problematika studi hukum di Indonesia, yaitu tentang psikologi forensik. Pengertian psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang pikiran dan perlakuan manusia. Sedangkan forensik dapat diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk membantu proses menegakkan keadilan, sehingga dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwa psikologi forensik adalah sebagai bentuk layanan psikologi yang dilakukan di ruang lingkup hukum. Kemudian, individu yang berkembang pada psikologi forensik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada ilmuwan psikologi forensik yang mana memiliki tugas melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Kemudian terdapat praktisi psikolog forensik, yaitu yang memiliki tugas memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum. Nah, para psikolog ini akan berhubungan dengan pelaku, dengan korban, dengan sanksi, tugas di pengadilan, dan tugas di lembaga pemasyarakatan. Yang selanjutnya yaitu tentang permasalahan psikologi forensik di Indonesia. Banyak sekali permasalahan terkait dengan proses peradilan pidana di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Berikut adalah beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kasus kriminal. Kasus ini
Contohnya yaitu berita ibu yang membunuh anaknya yang terjadi di Malang, di Bandung, dan di Pekalongan. Kemudian ada seorang perempuan berinisial N terpaksa membunuh mantan kekasihnya yang melakukan kekerasan selama 6 bulan. Kemudian di Kediri ada seorang anak berusia 14 tahun yang membunuh teman mainnya yang berumur 5 tahun gara-gara berebut buah jari. Yang kedua, terdapat permasalahan terkait dengan pengadilan. Istilah sehat mental yang digunakan dalam pengadilan antara hakim, antar psikolog, dan hakim tampak tidak selaras di Indonesia ini. Kemudian yang terakhir ada permasalahan penanganan lembaga pemasyarakatan. Rehabilitas kriminalitas dari aspek psikologi di lapas-lapas Indonesia hampir dikatakan minim dan nyaris belum ada, sehingga banyak permasalahan di masyarakat yang menurut psikologi forensik untuk memberikan sumbangan dan penyelesaian. Sangat disayangkan, psikologi forensik di tanah air masih sangat lambat. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem kepenjaraan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1964. Sejak Indonesia merdeka dan sebelum sistem pemasyarakatan muncul, telah ada dan diberlakukannya sistem kepenjaraan. Sistem ini berasal dari Eropa, yang dibawa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan reglemen penjara yaitu nomor 708 tahun 1917. Dalam sistem kepenjaraan ini bertujuan untuk penjaraan terhadap masyarakat agar tidak mengulangi perlakuan yang sama. Kemudian ada sistem pemasyarakatan baru yang terlaksana pada tahun 1995 sampai sekarang. Indonesia telah menganut sistem pemasyarakatan dan belum ada dasar hukum yang berlaku. Dasar hukum dengan beberapa perubahan sejak tahun 1917 adalah reglemen penjara yang merupakan satu undang-undang yang tidak layak digunakan karena masih bersumber dari hukum kolonial. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam membentuk warga binaan. Pemasyarakatan akan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Kemudian terdapat hakikat dan prinsip-prinsip dasar pembinaan. Secara umum, warga binaan adalah manusia biasa. Ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni lapas. Dalam pembinaan, mereka harus menerapkan prinsip-prinsip dasar pembinaan. Prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu yang pertama diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Kemudian ada keluarga yang merupakan anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Kemudian ada masyarakat, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan. Dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat. Kemudian ada petugas, yaitu petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lapas, dan lain sebagainya. Tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan dilaksanakan dan bertujuan agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatan setelah menjalani pemidanaan, yang sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang mungkin diulangi lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.